bakalan seperti apa lagi untuk di pot B untuk kali ini. Dan sepertinya kita langsung bakalan masuk ke game pertama kita di map Bermuda. Yuk kita hitung bareng-bareng. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go, match Gue pikir pertama. lu mau tip lilin ya. Biasanya orang kalau mau Nanti tip lilin. tanggal 17 Desember. Oh, duluan aku lah 8 September. Iya, Iya. kamu kenapa sih duluan terus? Oke, dan kayaknya di Pochinok udah ada 2 tim juga nih. Nih kayak mungkin ya di awal-awal tuh ritmenya masih belum ketahuan. Ritmenya masih belum ketahuan, tapi kalau misalnya kita berkaca benar-benar dari scene kompetitif Free Fire nih, justru yang match-match awal itu yang dipakai buat barbar nyari poin sebanyak-banyak ya. Tapi udah bakalan ada yang buy one di sini. Reka Rizal nampaknya harus terknockdown dan langsung aja di ending sama The Pillar Valkyrie. Wah ini bahaya banget sih, di pick aja udah ada 3 tim. Ada Weird juga yang udah berhasil meng-knockdown di bawah seperti dari The Pillar bakalan ketemu 2 tim sekaligus. Reka dan 1 tim lagi yang ada di wilayah Rumah Sultan. Oh ini udah barbar padahal masih pagi-pagi, dan di sisi lain IOG juga tampaknya lagi ada clash yang terjadi ya. Nah ini dia ya, jadi dari The Pillar sendiri benar-benar terapit posisinya. Ada Welt yang udah harus berhasil untuk di knockdown. Udah nggak bisa kemana-mana, mungkin bisa mutusin buat back off ke kiri. Tapi rekanya pun udah ngelock posisi mereka. Ini serba salah jatuhnya ya posisinya, bakalan susah banget. Dari Just One juga bakal coba untuk melakukan commit. Ya. Tapi temannya di bawah juga, bukan tim lain ternyata di bawah. Kita lihat ada Lord juga di sana yang udah mulai kena damage yang cukup banyak. Hati-hati, dan sepertinya dari Lord sendiri berhasil untuk di knockdown. Island of God bener-bener nggak sadar kalau ternyata ada Reka selain The Pillar. Ya, dan ini juga posenya bahaya banget. Dia visionnya benar-benar kayak di lock banget dari high ground, ada dari depannya juga ada, dan sementara dari Just One bakal coba untuk memberikan sedikit damage juga ke sana. Ya. Nando di sisi lain. Dan bahkan tadi ada Hands yang coba untuk nge-revive Lord, tapi udah nggak bisa berbuat apa-apa karena balik lagi open field. Dan mereka benar-benar ngasih surprise langsung ke arah para pemain dari Island of God. Oke. Dan IOG menjadi tim pertama yang harus gugur. Karena tadi posisinya memang fight di awal ya, dan mungkin resource-nya juga nggak memadai. Jadi mau nggak mau harus gugur sekarang. Ya, sampai akhirnya juga Reka di sini ngedapetin 4 poin eliminasi, ditambah juga The Pillar yang tadinya sebenarnya dia yang lagi team fight, tapi ternyata malah dia yang harus dipulangkan ya. Malah dia yang berhasil selamat, sorry. Ya, tapi susah banget sih untuk di early game lu kehilangan 3 player. Untungnya dia udah ngumpulin 2 kill point ya, jadi masih ada tabungan. Tapi masalahnya di depannya ada tim lain juga, ini bakal bahaya banget kalau sampai ketahuan. Harusnya sih tadi salah satu pemain Alpha sempat ngarahin ya ke arah Hayrif, tapi enggak ditembak atau mungkin enggak nge ya kayaknya ya. Adanya moving dari Hayrif, tapi kali ini baik juga Hayrifnya udah langsung medikasi tadi, HP-nya bener-bener sekarat, nggak punya lootingan sama sekali, udah dapat M4. Dan ini dia yang gue bilang, ada tim Iron Wolves yang tadi sempat gue vote ya di quiz Apada round 1 sampai round 7-7-nya gue vote Iron. Waduh, ibu berkhianat ya? Enggak berkhianat. Oh enggak. Enggak berkhianat, gue masih mengharapkan tentunya Boya untuk tim IOG ya, untuk next round. Oke. Bisa banget mau kalah teh. Dan ada Hayrif yang sepertinya udah ngelihat posisi dari para pemain dari Elvo. Tapi Elvo gue rasa, apakah kira-kira para pemain dari Elvo ini benar-benar gak denger step sama sekali? Karena ketika jarak seperti itu gue rasa harusnya udah bisa denger step. Tapi langsung pindah lagi ke Aero dan Louvre, yang mana kali ini Black juga udah harus di knockdown. Ada 1 pemain Louvre yang juga udah harus di knockdown. Broken G bakalan coba masuk. Black berhasil di revive. Venom hati-hati. Udah terkena damage yang cukup banyak, tapi masih bisa selamat untuk sampai di rumah L. Bakalan coba langsung naik ke arah atas untuk open vision lagi. Tapi sebenarnya di bawah itu udah ada pemain dari Aero. Ada Broken G. Fader bakalan coba ikut naik kah? Oke, ternyata dari Fader juga bakalan naik ke atas untuk open vision pastinya. Ya, tapi posisinya kayaknya bakalan susah juga kalau misalnya mereka mau ngeras. Karena dari Aero sendiri melakukan setupnya 3-1, otomatis dari siapa tuh? Halcyon harusnya masih bisa nge-backstep ya kalau misal dari Louvre nggak sadar posisinya ada 1 player yang di dekatnya tapi bakal dimajuin. Nah ini dia, Louvre paling suka sama tim yang mencar-mencar. Langsung aja ada 1 pemain yang terpisah sini, yaitu Halcyon, bakalan langsung dimajuin sama 4 orang sekaligus. Fader di sini udah pakai Thompsonnya, tapi ternyata baik banget moving dari Halcyon. Dia justru malah berhasil regroup ke arah teman-temannya. Ya,
minimal dia bisa memberikan informasi yang penting banget untuk teman-temannya. Dimana sekarang akhirnya Lovre juga nempatin di satu komponen yang sama ya. Iya, baik banget ya. Jadi dari Halcyon sendiri dia sempat memancing, ngebait untuk keluar, untuk para pemain Louvre keluar dari komponnya dari rumah L. Dan ada yang harus sudah di knockdown oleh Bang di sana satu pemain. Tapi sepertinya masih bisa untuk di revive. Sakit banget Halcyon. Damage dari SKS. Ya. Pedes. Dan Bang juga nampaknya bakal melakukan inisiasi untuk maju aja ke depan ngeras karena tadi ada satu yang udah low banget. Itu tapi dia masih bisa diselamatin ternyata. Bakalan langsung dimajuin, hati-hati. Danger zone, itu dia danger zone Mamang. Dua pemain di knockdown sama danger zone sekaligus. Danger zone bukan mitos. Danger zone bukan mitos. Aduh. Ini dia gerakan-gerakan greedy tuh bisa bikin karma cuy. Jadi hati-hati. Serius main dong, serius main. Serius main ya. Aduh, tapi untung kayaknya setidaknya nggak memberikan kill pointnya untuk musuhnya ya. Dapat di end tadi ya. Dapat langsung di ending dan ada Broken G juga yang HP-nya udah bener-bener sekarat banget. Dan Broken G bakalan coba untuk naik ke arah tower. Udah masang senjata spas di sana. Kita lihat dari Louvre sendiri juga nggak mau begitu terburu-buru. Sekalipun dia tahu ada Broken G cuma satu orang di tower, tapi dia benar-benar nggak mau ngambil keputusan yang greedy kayak lu bilang tadi ya. Benar. Dan akhirnya sekarang malah dari tim Louvre sendiri yang bisa menguasai area Bima Sakti ini. Dan dari Halcyon kayaknya harus mundur untuk ngamanin placement sih. Dari Broken G cuman kayak nahan aja ya supaya dua-duanya nggak dilibas gitu. Ya, dan perlu di notes ya, waktu itu juga ada tim Arrowwolf satu orang yaitu Bang, si Bang gemes. Yang mana dia tuh udah kesal satu orang tapi dia bisa ngumpulin poin kill yang lumayan banyak dan dia juga bisa masuk ke top 2 atau bahkan kalau nggak salah waktu itu pernah ya. Oke, bisa carry the game ya. Iya. Dan masih dicoba untuk ditahan kali ini, tapi sepertinya kalau kita lihat dari moving yang dimiliki sama Louvre, sebenarnya Louvre bakalan putusin buat back off. Kita pindah lagi di Pochinok. Ada tim boss yang udah mulai nge-spot tim Orion ya di sana ya. Itu yang beton. Ada siapa aja tuh playernya? Ada Bos I'm God, Bos Hyde, Bos Riza, dan juga ada PBM Man. Oke. Anda tidak bisa memancing saya di sini. Aduh. Tolong mau kalah. Kirain tim dong yang ketemu mantan ya. Ternyata caster dan player juga ketemu di sini ya. Maaf deh. Nampaknya ini dia circle selanjutnya. Aero udah sisa 2. RRQ bakalan coba moving untuk ke dalam zona kali ini udah mulai masuk ke wilayah plantation ya. Kita bakal lihat. Oke, balik lagi ada Elvo yang lagi open fight kali ini melawan Louvre yang mana Venom juga udah harus di knockdown. Jay bahkan udah harus di knockdown tapi masih bisa di revive. Venom bakalan ngelawan juga Vader, baik banget berhasil meng-knockdown salah satu pemain. Kita lihat dengan HP yang benar-benar sekarat. Surprise! Apakah bisa Vader? Bakalan coba gocek dulu. Ada tim lain yang coba join to fight kali ini, ada tim Rimo. Dan itu dia, Elvo dan juga Vader rata langsung. Dan juga tim Louvre ya, sorry ya, Vader tuh dari Louvre, aduh ini pelakor ya, dari real pelakor in game ya. Pelakor itu emang biasanya memenangkan permainan. Oh hatam sekali ya Anda. Gak gitu bos, tapi dengan 5 kill point tadi cuman kayak ke clearance aja, dua tim yang lagi udah low semua. Dan di sisi lain dari Aero juga udah mulai kelok di sini, bakal coba dimajuin aja. Ya, Halcyon kali ini bakalan ngelawan 4 tim dari RRQ sekaligus. Udah nggak bisa juga pastinya karena balik lagi ya dari RRQ benar-benar masih utuh berempat. Halcyon juga sendiri dan ini dia Galot sendiri langsung memutuskan buat moving ke dalam zona. Tapi balik lagi ya itu ya, nggak cuma di map Purgatory, third party tuh banyak banget juga di map Bermuda. Jadi ketika lu benar-benar udah nemu musuh, gua rasa apalagi ketika zonanya lagi jalan kayak tadi, engage fight-nya tuh benar-benar harus dimatengin. Dan nggak bisa benar-benar buying time yang cukup lama. Dan bahkan tuh kalau misalkan lu lihat dari tempat yang tadi Rimo baru berhasil join to fight ke antara Elvo dan juga Louvre, kali ini ada Boom juga yang bakalan coba join to fight ke arah mereka. Ini dia dari Nashville udah berhasil di knockdown, bakalan langsung pasang duel. Sinte bahkan udah harus langsung berhasil untuk di ending kali ini. Dari Rimo udah ngumpulin 6 poin kill sejauh ini. Oke, ini benar-benar nyayur banget. Dan sementara dari Boom juga udah kehilangan satu playernya ya. Ini bakalan berbahaya banget kalau misalnya dari Rimo bisa di revive. Yes, kali ini Straw Hat juga udah mulai open fire ke arah atas, bakalan coba untuk ngancurin duel. Yang mana di situ masih langsung dipasang lagi. Kalau misalkan kita lihat split up dari Boom, benar-benar manfaatin patahan banget itu dia. Dari Nuting juga udah berhasil mengamankan 1 poin dan bahkan ada critical damage di sana langsung di secure oleh Straw Hat.
Sisa 1 orang sepertinya di sini bakalan coba langsung dimajuin oleh Heyu kali ini. Oke, akan coba dimajuin dan itu dia. Rimo Arjuna harus di shutdown di peringkat ke-9. Gak bisa lama-lama Nggak karena bisa RRQ lama. bentar lagi juga bakalan datang. Dan selain dari Onyx juga di sini nampaknya udah kelihatan posisi dari Logran, ada tim lain juga di sini hanya memberikan beberapa damage saja. Yang Lumayan mana cukup jauh. dari tim nomor 8 sepertinya juga lumayan sulit ya. Tadi dia sempat nge-pop out blue wall. Gue rasa mereka sempat tersurprise. Emang dari arah lower ground Rumah Sabun ini kalau ke arah atas itu lumayan berbahaya banget. Karena dari tempat yang dihuni sama Onyx di garasi ini pasti selalu ada orangnya. Bahkan Pasti. kalau misalnya kita lihat dari pot A kemarin kan tim fight banyak juga kan. Selalu di situ malah Iya, ya. yang ada di sini. Tapi kali ini dari Onyx bakalan coba ngamanin dulu. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk rushing ke arah tim nomor 8 yang ada di bawah. Karena balik lagi selain tim 8 ada di Pocinok tuh emang terkenal banget Pocinok berdarah ya kan. Yes, dan bahkan di sini ada tim Orion juga Boss Nightmare ya. Ya, yang mana kali ini tim bos ya tadi ya yang ada di wilayah Rumah Sabun depan harus dipukul mundur ke arah belakang. Resource kali ini HD semakin menipis. Mat kita juga udah kelas 1 dan bahkan M-God di sana udah harus terkena damage yang cukup banyak oleh Reizi. 8 tim 24 pemain. Namanya mirip-mirip ya. Apa tuh namanya? Reizi, Riza. 2 kali mau kalah teh dalam satu beneran match kan ini kan berturut-turut ini mau kalah satu teh. satu tempat Bu di Iya. Pocinok. Kecuali kalau beda jauh gitu kan. Ya nggak sih? Bisa banget dong ya. Gak aman kalau di sini. Aku coba Gak bisa kamu. cekin gua. Oke, dan ini dia. Pasti bakalan coba ditahan. Ada Reizi yang memutuskan buat holding di wilayah Rumah L. Mereka nggak bagi setup 3-1. Masih bakalan coba intip-intip. Nggak mau buat movement yang terlalu banyak. Tapi kali ini udah mulai kelihatan moving dari para pemain dari Boss Nightmare ya. Yes, tapi hanya memberikan beberapa damage saja dan mereka berhasil nge-flanking juga walaupun ketahuan akhirnya di sana Riza terkena beberapa damage. Ya, bakalan coba di-tapping terus oleh Kens di sini. Sepertinya dari Kens justru yang malah berbalik ya. Karena dari backup fire yang dimiliki dari Boss Nightmare juga baik banget. Dan bahkan udah ada satu pemain yang sepertinya bakalan coba racing udah ngamanin di wilayah rumah kayunya. Tapi kali ini malah di counter nih kayak dari Boss Nightmare gak mutusin buat back off. Dan Iron Wolf puas di peringkat ke-8, hilang sudah saldo GoPayku untuk match pertama ini. Gak, masih ada 6 lagi. Masih ada Masih 6 ada lagi. 6 lagi. Baik Dan banget. bisa melihat tadi ada satu player juga dari The Pillars yang udah kelihatan dan di Ya, sisi lain. I'm God kali ini berhasil knockdown salah satu pemain. Hati-hati I'm God bakalan coba masuk ke I'm God kali ini. Ada Hyde juga. Dan dari Boss Nightmare berhasil ngumpulin 1 poin eliminasi. Hyde hati-hati karena di atas rumah L masih ada orang lagi. Udah standby megang shotgunnya. Dan bahkan satu pemain dari Boss yaitu Matt berhasil untuk di-revive-kan kembali ya. Ya, Pang. dan ini malah jadi kayak dibalikin ya posisinya. Ya, jadi dia I'm God udah berhasil untuk naik ke arah atas. Dan bahkan kali ini dia ada satu pemain dari Boss yang berhasil untuk di knockdown tapi kayaknya masih bisa untuk di revive ya. Ya, ini benar-benar coverannya bagus banget dari Boss, rapi. Dan bahkan Peng juga masih bisa diculik kali ini menyisakan 2 player aja dari Orion. Bakal Ya. coba untuk di clutch lagi Itu tapi dia, langsung di Reizi. Posisinya nggak ketahuan ada di atas tapi Reizi baik banget juga udah harus langsung di knockdown. Ini permainan yang cukup bagus sih yang ditunjukin sama tim Boss Nightmare ya. Oke, masih trading damage ke arah tim Boss kali ini. Kens bakalan coba turun kah? Pakai MP40 ya dan ada surprise. Sudah ada salah satu pemain dari Boss yang udah standby di bawah. Masih belum coba untuk naik kali ini. Dan zonanya juga udah mulai jalan. Gue rasa juga nggak bisa berlama-lama lagi. Balik lagi apakah kira-kira oke menggunakan kaleng kah? Para pemain dari Boss apakah bakalan coba mutusin buat kabur kali ini? Buat kayaknya back off ya? Ya, karena dari mereka juga nggak mau terlalu greedy, ngabisin waktu untuk 2 orang terakhir aja. Sedangkan posisi mereka juga masih cukup berbahaya ya berada di luar zona. ya, yang mana balik lagi tadi gue rasa juga cukup baik ya permainan dari Boss walaupun ada sempat miss satu. Entah ya sebenarnya harusnya dari atas kedengeran stepnya tapi kali ini bakalan sulit karena kaleng mereka ditembakin sama para pemain dari Onyx udah kebakar sulit banget udah sempat terknockdown 1 orang dan Boss Nightmare dipulangkan di peringkat ke-7 tapi masih ada Orion yang bakal coba try hard untuk masuk ke dalam zona bakalan coba di tapping terus sama Rainbow. Orion Esport pun harus dipulangkan di peringkat ke-6. Bener-bener nyayur banget ya. Tadi menurut gue kesalahan yang dilakuin sama tim Boss adalah dia ngambilnya sisi kanan dari ininya ya. Iya, dan Beneran jalannya ya? tuh bener-bener naik kaleng yang naik Polos gitu. aja gitu. Iya.
Kalau dia tadi agak ngambil kiri harusnya bakalan ketutupan visionnya, tapi nggak apa-apa. Ini masih di match pertama juga. Ya, yang mana kali ini match pertama udah bener-bener sepi banget. Udah ada tim yang ke shutdown lagi. Kali ini The Pillar High Rift ya barusan ya. Ternyata dia Ketahuan berhasil masuk ke 5 besar. Iya yang tadi Oh, tadi iya, baru iya. tereliminasi Oh, ini sisa 4 soalnya dari ya. The Pillar. Luar biasa padahal dia dari early fight yang dari pick antara Reka dan juga Island of Gods. Dia sebenarnya itu try hard banget kan, Try tapi hard. bisa masuk dalam zona. Dan ini dia 4 tim 14 pemain, ada tim Reka, ada Boom juga. Dan masih ada tim-tim yang ada di bawahnya ya. Betul, tapi ini semuanya udah masuk ke dalam zona, jadi menurut gue kayaknya bakalan saling lirik aja satu sama lain, karena benar-benar misah semua ya. Ya, dan bahkan kali ini resource yang dimiliki sama Boom juga udah luar biasa enak banget. 16 Medkitnya. medkit. Dia mau buka puskesmas apa gimana? Aduh. Medkitnya ada 16, Gluola ada 4, dan dari Nuting sendiri udah mulai tahu ya adanya para player dari Onyx yang ngamanin di wilayah Batu. Strawhide juga udah mulai open fire ke arah para pemain Onyx, tapi masih belum bisa ngasih damage yang serius di sana menggunakan SPD-nya. Masih coba di tapping terus dan sebenarnya bakal coba nahan aja kali ini Reka yang posisinya enak. Dan itu dia dari Strawhead berhasil meng-knockdown salah satu dari pemain Onyx ya. Sebenarnya nggak bisa, masih agak sulit ya buat untuk di ending karena ketutupan, ditambah lagi para pemain Onyx juga masih utuh juga berempat. Gue rasa back up itu benar-benar lumayan cepet juga ya. Bener, dan apalagi posisi dari Boom juga di luar zona ini bakal bahaya banget. Dan udah dapetin beberapa damage juga kembali di ini cinta segitiga yang menurut gue sakit ya. Waduh, cinta Reka nembakin segitiga. Onyx nembakin Boom. Tapi ini udah 2 kali berturut-turut ya mengikuti pot A yang mana benar-benar late game ya zonanya itu bergerak ke arah rumah beton. Waktu itu ada Star 8 di sini. Iya, ini jadi kayaknya benar-benar magnet banget ya. Jadi kalau misalnya mau aman langsung aja ngambilin ini. Ya, yang mana emang benar-benar punya obstacle, tapi di sana dari para pemain Boom udah harus di-knockdown 1 orang oleh para player dari Onyx. RRQ kali ini bakalan coba engage fight ke arah rumah beton. Ada Chanzu yang udah mulai standby di bawah rumah beton. Di sisi lain ada Strawhead juga yang berhasil nge-secure salah satu pemain dari Onyx. Dan bahkan ada team fight di sana. Boom Esport dipulangkan di peringkat keempat. Reka fokus ke arah bawah berhasil meng-knockdown salah satu pemain yaitu Rusty. Oke, bakalan coba spamming granat, tapi RRQ masih standby di bawah. Harus lebih berhati-hati, 106 damage dikeluarin, kita lihat masih belum. Dan bahkan kali ini udah berhasil meng-knockdown salah satu pemain dari Onyx. Kesisa 1 aja dari Onyx, 3 tim, 8 pemain yang live. Udah mulai kelihatan, bakalan coba di-commit kah? Enggak, karena sepertinya dari Reka sendiri harusnya udah notice adanya para player dari RRQ di bawah. Dan ternyata dari Onyx harus berhasil di-secure oleh para pemain dari RRQ. Bener-bener kayak penutupan nih buat satu gue. Dan ada 1 orang yang terkena pelontarnya di sana. Bagus ada banget. M79 dari RRQ O'Connor kali ini berhasil meng-knockdown. Tapi masih bisa di-revive. Jaswan, hati-hati ini benar-benar zonanya udah sakit banget. Udah mulai kelihatan bakal coba masuk dan langsung aja berhasil di-knockdown. Kali ini kita lihat Chanzu bakalan jump shoot, tapi Chanju justru yang bakalan langsung di-knockdown. Pac-Man, 1 orang lagi kali ini dari Reka dan itu dia This is Booyah for tim RRQ. Dengan perolehan 6 kill point ya. Tapi tadi gue lihat di placement 5 besarnya ini. Ya. Banyak banget yang killnya banyak juga. Jadi menurut gue kayaknya poinnya gak terlalu jauh.